Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gue Tito Santoso, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Dan untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Rika Puatu Rosida, di sini kita akan membuat pembahasan sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi di awal. Ya, beranjak dewasa. Lagunya Mbak Nadine Amizah. Ya walau ketika gue yang nyanyi pasti pales sih. Tapi gak apa-apa lah. Nah, oleh karena itu di sini kita akan membahas mengenai masalah apa saja yang sering terjadi pada masa dewasa awal dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi sebelum ke masalah inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa dan bagaimana sih masa dewasa awal itu. Masa dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa, atau peralihan dari masa ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan yang lebih realistis lagi. Menurut Harlock, masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Dan sebagai seorang individu yang sudah tergolong dewasa, peran dan tanggung jawabnya tentu makin bertambah besar, di mana sudah mulai melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang lain, terutama dari orang tua, baik secara ekonomis, sosiologis, ataupun psikologis. Mereka akan lebih mengupayakan untuk menjadi orang yang lebih mandiri lagi. Nah, segala upaya akan dilakukan agar tidak bergantung lagi kepada orang lain. Nah, pada tahap ini, manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini pula, hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Nah, itu tadi pembahasan mengenai apa dan bagaimana sih masa dewasa awal itu. Setelah kita mengetahui mengenai apa dan bagaimana sih masa dewasa awal itu, nah, dalam menjalani kehidupannya, orang dewasa awal sangat perlu dan penting dalam menyelesaikan tugas perkembangannya, agar dalam kehidupannya tidak mengalami masalah yang berarti, sehingga merasa bahagia dalam menjalani kehidupan yang akan dijalani selanjutnya. Harlock membagi tugas perkembangan dewasa awal menjadi 7 tugas. Yang pertama, mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua, memilih seorang teman hidup. Yang ketiga, belajar hidup bersama dengan suami istri membentuk suatu keluarga. Yang keempat, membesarkan anak-anak. Yang kelima, mengelola sebuah rumah tangga. Yang keenam, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir, bergabung dalam suatu kelompok sosial. Tapi tentunya tidak mudah untuk menuntaskan tugas-tugas pada masa dewasa awal tersebut, karena akan banyak struggle yang terjadi di dalam prosesnya. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan membahas mengenai masalah apa saja yang sering terjadi pada masa dewasa awal dan bagaimana cara mengatasinya. Masa dewasa itu akan datang dengan sendirinya. Proses itu tak bisa dihindari dan menjadi sebuah kepastian. Namun, dewasa itu bukan tentang bertambahnya usia Anda. Ada begitu banyak proses dari terbentuknya karakter seseorang pada fase tersebut. Satu hal yang membedakan ketika kedewasaan itu hadir dalam diri Anda, tentang bagaimana cara berpikir. Karena di saat itulah akan hadir permasalahan dan itu silih berganti. Nah, berikut ini beberapa masalah yang sering terjadi pada masa dewasa awal. Yang pertama itu sering merasa stres. Semakin kamu dewasa, maka akan semakin banyak juga aktivitas dan pekerjaan yang akan kamu lakukan. Bukan hanya itu, tanggung jawab dan beban hidup yang semakin besar pun biasanya akan membuatmu menjadi sedikit kelelahan.
baik secara fisik maupun secara mental. Bahkan, dunia digital yang dianggap sebagai hiburan pun belum mampu mereduksi. Bisa-bisa menjadi faktor pendukung stres. Kalau sudah begini, rasa stres pun bisa menjadi teman akrab bagimu. Nah, berikut ini cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat. Yang pertama, bicarakan keluhan dengan orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga, kembangkan hobi yang bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kelima, berpikir positif. Yang keenam, tenangkan pikiran dengan relaksasi. Dan yang terakhir, jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Makan makanan yang bergizi seimbang, serta terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, kritikan dari orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup dengan berdampingan. Sebagai makhluk sosial yang selalu dikelilingi dan berinteraksi dengan orang lain, sangat sulit bagi kita untuk bisa menghindari pikiran-pikiran negatif dari orang lain yang dilayangkan untuk kita. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi kritikan-kritikan negatif tersebut? Yang pertama, abaikan dan tidak terpancing emosi. Cara pertama menghadapi kritikan dari lingkungan sekitar adalah mengabaikannya, terutama jika kritikan itu berisi hinaan dan dilontarkan oleh orang yang sama. Cobalah untuk tidak terpancing emosi, apalagi sampai terlihat membela diri. Toh, tidak semua kritikan harus didengarkan dan dilakukan. Kalau kamu terbawa emosi, itu justru merugikan dirimu sendiri. Ingat, orang yang benar-benar peduli akan memberi kritik yang membangun, bukan malah menjatuhkan. Cara menghadapi kritikan yang kedua yaitu bersyukur dan berterima kasih. Loh, dikritik kok malah harus berterima kasih? Yap, inilah cara bijak menghadapi kritikan dari orang-orang sekitar. Disadari atau tidak, terkadang kita bisa menemukan kelemahan diri kita dari kritikan orang lain. Karena itu, kritikan dapat menjadi kekuatan baru. Ketika ada yang mengkritik, bersyukurlah. Karena itu pertanda mereka peduli padamu. Tetap jalin silaturahim dengan para pengkritik, supaya hidupmu tenang. Yang ketiga, hormati pandangan setiap orang. Setiap orang berhak memberi tanggapan atas apapun, termasuk tentang dirimu sendiri. Jadi, jangan mudah baper. Kamu tidak perlu buru-buru marah. Apapun motif kritikan itu, pertahankan sikap rendah hati dan cukup hormati cara pandang mereka terhadapmu. Yang keempat, bedakan orang kritis dan jujur. Sering menerima kritikan dari lingkungan sekitar secara tak langsung membuat kita lebih mudah membedakan mana orang kritis dan mana yang jujur. Kalau si pengkritik memang jujur karena ingin kamu punya pencapaian yang baik, tentu saja kritikan darinya sangat berguna. Sebaliknya, kalau dia justru menjadikan kritikan itu sebagai senjata untuk menjatuhkanmu, ada baiknya kamu perlu berhati-hati. Dan yang terakhir untuk menghadapi kritikan yaitu tindak lanjuti kritikan. Hal yang tidak boleh kamu lewatkan ketika menerima kritikan adalah meluangkan waktu untuk menindaklanjuti kritikan tersebut. Dengan catatan, kamu sudah menyaring kritikan tersebut, mana yang kira-kira dapat meningkatkan kapasitas diri dan mana yang cukup dianggap angin lalu saja. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang baik dari kritikan itu, lakukan perubahan dan terus berusaha menjadi yang terbaik versi dirimu sendiri. Masalah yang ketiga yang sering terjadi pada masa dewasa awal yaitu masalah keuangan. Kebutuhan dan gaya hidup yang semakin meningkat terkadang membuat pengeluaran pun juga ikut meningkat. Meski untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih bisa tercukupi, namun untuk memenuhi kebutuhan di masa depan pun harus dipikirkan. Nah,
Untuk mengatasinya, pastikan gaya hidup sesuai dengan pemasukan. Kalau bisa, tak berhutang. Kalau iya berhutang, kita harus pastikan bisa membayarnya. Lebih bagus kalau punya tabungan. Nah, akan lebih baik juga jika kamu mulai belajar bagaimana cara mengatur pemasukan dan pengeluaranmu. Juga, cobalah untuk belajar berhemat dan tahan keinginan untuk membeli barang-barang yang memang tidak terlalu diperlukan. Masalah yang sering terjadi pada masa dewasa awal yang keempat yaitu berakhirnya sebuah hubungan. Menjalin hubungan baik memang gak mudah, baik itu dengan teman, pacar, atau bahkan keluarga. Putus hubungan memang bisa membuat terpuruk, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Berakhirnya sebuah hubungan memang terkadang dapat menyisakan luka tersendiri untuk beberapa orang. Namun bukan berarti kamu bisa terus saja meratapinya. Meskipun kamu telah beranjak dewasa, bukan berarti kamu dapat memikul semua masalahmu seorang diri. Kamu bisa kok menceritakannya pada teman ataupun keluarga. Setidaknya kurangilah beban pikiran dan masalahmu dengan cara menceritakannya kepada orang yang kamu percaya. Depresi karena berakhirnya sebuah hubungan tentu bisa dicegah. Tidak apa untuk mengambil waktu menyendiri setelah ditinggal oleh orang tercinta. Tapi, memendam emosi justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik juga mental. Namun, Anda harus menghadapi kenyataan yang pahit itu. Yang lalu biarlah berlalu. Menerima kenyataan akan membuat Anda lebih mudah melalui cobaan tersebut daripada berusaha melawan atau menolaknya mentah-mentah. Lalu sibukkanlah dan buat diri Anda senang dengan cara Anda sendiri. Misalnya, berkumpul dengan sahabat untuk sekedar ngopi dan menggelar sesi curhat, atau bisa juga dengan menonton film komedi, atau sekalian liburan ke tempat wisata. Nah, dengan begini, Anda juga sekaligus menghilangkan stres dan melipur lara. Dan masalah yang sering terjadi pada masa dewasa awal yang terakhir adalah target yang tidak tercapai. Banyak sekali target yang kamu tentukan, misalnya memilih pekerjaan, umur menikah, nilai aset, nominal tabungan, nilai saat kuliah, dan masih banyak lagi. Yang perlu diingat, tidak ada yang salah dengan target yang kamu tentukan kalau ada langkah lanjutannya. Kalau tidak dilaksanakan untuk mencapainya, maka tidak perlu kaget kalau belum tercapai. Langkah yang bisa dilakukan adalah tulis kegiatan harian di agenda kamu. Sederhana, tapi sangat membantu. Nah, untuk menghindari banyak masalah psikologis pada usia dewasa awal, Anda bisa melakukan aktivitas-aktivitas positif. Dengan seperti itu, Anda juga akan lebih bahagia. Kita juga bisa menghindari lingkungan yang menurut kita toksik atau beracun. Cirinya adalah setelah bersosialisasi dengan mereka, kita merasa capek. Dalam artian negatif. Kita bikin batasan, istirahat, lakukan hobi, dan share pekerjaan-pekerjaan yang kita suka. Itu tadi pembahasan mengenai masalah yang sering terjadi pada masa dewasa awal dan cara mengatasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.